Halo semuanya, di video kali ini saya akan menganalisis dan mengevaluasi kinerja portofolio investasi emas digital milik saya pribadi. Portofolio ini dikelola melalui aplikasi pegadaian digital yaitu Pri. Portofolio yang saya analisis ini terdiri dari satu instrumen investasi yaitu tabungan emas pegadaian dengan total kepemilikan emas sebesar 0,4523 gram dengan nilai pasar saat ini sebesar 1.137.986. Komposisi portofolio ini menunjukkan bahwa seluruh dana atau 100% dialokasikan pada tabungan emas dan tidak terdapat alokasi pada deposito emas, titipan emas maupun instrumen investasi lainnya. Alasan utama saya memilih investasi emas ini adalah karena emas dikenal sebagai aset safe haven yang mampu mempertahankan nilai kekayaan dalam jangka panjang. Selain itu, investasi emas digital di Pegadaian dapat dimulai dengan modal yang sangat kecil, yaitu mulai Rp10.000 aja atau sekitar 0,01 gram di angka 26.450. Gak hanya itu, di aplikasi Tring ini juga terdapat instrumen cicil emas, deposito emas, gadai emas, dan tabungan emas. Syariahnya juga loh, jadi buat teman-teman yang muslim gak perlu ragu lagi buat investasi. Selain itu, juga mudah diakses melalui aplikasi Tring dan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik karena dapat dijual kembali kapan saja. Selain itu, emas juga sering digunakan sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Ini ada grafik perbandingan antara nilai investasi awal dengan nilai akhir. Mari kita analisis. Jadi nilai investasi awal saya sekitar 1.280.624 dan sekarang turun menjadi 1.137.986. Artinya saya mengalami capital loss sebesar 142.638 atau return negatif 11,14%. Apa penyebabnya? Kemungkinan saya membeli emas saat harga sedang tinggi lalu harga pasar terkoreksi. Resiko utamanya adalah risiko pasar dan konsentrasi aset karena 100% hanya di satu instrumen saja dan tidak ada aset lain yang bisa menahan kerugian saat harga emas turun. Tetapi selagi saya menahan untung gak ngejual, capital loss yang sebesar 11,14% dengan angka 142.638 tadi gak akan terrealisasi. Dari sisi risiko, portofolio ini memiliki risiko konsentrasi yang cukup tinggi karena seluruh dana ditempatkan pada satu aset saja. Menurut teori Markowitz, portofolio yang hanya terdiri dari satu instrumen belum memenuhi prinsip diversifikasi. Akibatnya, ketika harga emas itu turun, tidak ada aset lain yang dapat membantu menahan penurunan nilai portofolio. Selain risiko pasar, akibat fluktuasi harga emas, investor juga menghadapi spread jual dan beli yang mencapai sekitar 5%. Selanjutnya, saya sudah melakukan evaluasi menggunakan metode Risk Adjusted Return. Ayo kita bedah satu persatu. Kita lihat, yang pertama ada Sharpe ratio yang menghasilkan nilai minus 0,965. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa portofolio tidak mampu menghasilkan return yang lebih baik dibandingkan instrumen bebas risiko. Lalu yang kedua ada Trainer ratio menghasilkan nilai minus 168,9% yang mengindikasikan kinerja yang kurang baik terhadap risiko sistematis yang ditanggung. Lalu yang ketiga ada Jensen Alpha sebesar minus 17,115% yang menunjukkan bahwa kinerja portofolio berada di bawah return yang diprediksi oleh model CAPM. Secara keseluruhan, ketiga indikator ini memberikan sinyal yang konsisten bahwa kinerja portofolio pada periode evaluasi ini masih kurang optimal. Dari semua evaluasi dan analisis yang sudah kita lakukan tadi, terlihat bahwa nilai portofolio saya terus menurun setelah periode pembelian. Dapat disimpulkan bahwa portofolio investasi emas ini masih memiliki kinerja yang kurang memuaskan dalam jangka pendek dengan return minus 11,14% dan tingkat diversifikasi yang rendah. Meskipun demikian, emas tetap memiliki prospek yang baik sebagai aset lindung nilai dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan kualitas portofolio, apa yang harus saya lakukan? Pertama, tahan dulu. Jangan jual dalam keadaan rugi karena emas punya tren naik jangka panjang. Yang kedua, segera aktifkan fitur deposito emas untuk mendapatkan tambahan return 1% per tahun.
Dan yang ketiga, terapkan strategi dollar cost averaging. Misalnya dengan membeli emas rutin setiap bulan, dan yang paling penting, mulai diversifikasi instrumen lain seperti reksadana, pasar uang, atau saham.